Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan asuhan keperawatan kami yang berjudul selulitis. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Musida, kedua Sandra, ketiga Dimarsya, keempat Kasmin, kelima Suhair Halik. Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status keadaan klien. Adapun data dasar pengkajian yang ditentukan pada klien selulitis adalah yang pertama, aktivitas atau istirahat, tanda dan gejala lemah, sulit bergerak atau berjalan, tonus otot menurun dan kelelahan. Yang kedua, sirkulasi, tanda dan gejala, tekanan darah normal atau sedikit di bawah jangkauan normal, adanya kemerahan dan nyeri tekanan yang terasa di suatu daerah yang kecil di kulit atau daerah luka, kulit menjadi panas dan bengkak serta tampak seperti kulit jeruk yang mengelupas. Yang ketiga itu nyeri atau kenyamanan, tanda dan gejala, keluhan nyeri lokal dan pada beberapa pasien didapatkan adanya keluhan malaise dan demam menggigil. Yang keempat, eliminasi tanda dan gejala, penurunan frekuensi urin dan abdomen kembung dan konstipasi. Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinik tentang respon individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau potensial. Diagnosis keperawatan pasien selulitis yang mungkin muncul di antaranya yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, amputasi kaki. Kemudian diagnosa yang ketiga itu atau yang terakhir, gangguan integritas jaringan berhubungan dengan neuropati perifer. Berdasarkan kasus di atas, di sini kita mengambil 3 diagnosa. Yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis. Standar luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan masalah keperawatan nyeri akut dapat teratasi dengan indikator tingkat nyeri 1. Keluhan nyeri dari cukup menurun menjadi sedang. 2. Meringis dari cukup menurun menjadi sedang. Yang ketiga, sikap protektif dari cukup menurun menjadi sedang. 4. Frekuensi nadi cukup menurun menjadi sedang. Standar intervensinya yaitu manajemen nyeri. Observasi 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi nyeri. 3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutik 1. Berikan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri atau relaksasi. 2. Fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi 1. Jelaskan strategi meredakan nyeri. 2. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Diagnosa yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, amputasi kaki. Standar luarannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan masalah keperawatan mobilitas fisik dengan kriteria hasil 1. Pergerakan ekstremitas dari menurun menjadi cukup menurun. 2. Kekuatan otot dari menurun menjadi cukup menurun. 3. ROM dari menurun menjadi cukup menurun. 4. Gerakan terbatas dari menurun menjadi cukup menurun. Standar intervensinya yaitu dukungan mobilisasi. Observasi 1.
identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Terapeutik. 1. Fasilitas aktivitas mobilitas dengan alat bantu atau kursi roda. 2. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Diagnosa ketiga, gangguan integritas jaringan berhubungan dengan neuropati perifer. Standar luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan masalah keperawatan gangguan integritas kulit dan jaringan dengan kriteria hasil: 1. Kerusakan jaringan dari sedang menjadi cukup menurun. 2. Nekrosis dari sedang menjadi cukup menurun. 3. Sensasi dari sedang menjadi cukup membaik. Suhu kulit dari sedang menjadi cukup membaik. Standar intervensinya yaitu perawatan integritas kulit, bagian observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, perubahan sirkulasi, penurunan kelembaban, penurunan mobilitas. Terapeutik, hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Edukasi, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur, anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Bagian implementasi. Implementasi keperawatan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perawat maupun tenaga medis lain untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan dan perawatan serta masalah kesehatan yang dihadapi pasien yang sebelumnya disusun dalam rencana keperawatan. Selanjutnya, bagian evaluasi. Evaluasi keperawatan terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi ini disebut juga evaluasi berjalan, di mana evaluasi dilakukan sampai dengan tujuan tercapai. Yang kedua, evaluasi somatif merupakan evaluasi akhir, di mana dalam metode evaluasi ini menggunakan SOP.